Langit Surabaya sore itu berwarna tembaga. Dari balik kaca jendela rumah, aku memandangi seorang pria muda di halaman depan yang sedang mengelap bodi Land Rover hitam dengan penuh kesungguhan. Gerak tangannya tenang, tidak tergesa, seolah setiap usapan kain pada permukaan mobil adalah bentuk penghormatan pada pekerjaan yang ia cintai. Rambutnya sedikit basah oleh keringat, kemejanya sederhana tapi rapi, dan di wajahnya ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Ketika matanya sekilas menangkap sosokku di balik kaca, ia menunduk sopan dan menampilkan senyum tipis, senyum yang tidak dibuat-buat, jujur, dan menenangkan. Senyum itu menyentuh sesuatu di dalam diriku yang lama tertidur, perasaan hangat yang dulu selalu kutemukan pada diri almarhum suamiku Abimanyu Purbaya. Namun sudah 7 tahun ini tak kurasakan setelah kepergiannya akibat serangan jantung koroner. Aku menatapnya beberapa saat, sebelum akhirnya melangkah keluar rumah. Hembusan udara sore membawa aroma wangi dedaunan basah, dan sedikit debu jalanan. Dimas buru-buru meletakkan kain lap di tangannya, lalu menegakkan tubuhnya dengan sopan. "Bu Winda, saya siap mengantar," katanya pelan. Suaranya berat namun lembut, seperti nada rendah dalam musik jazz yang menenangkan ruang hati. Sejak hari itu, rutinitas berubah. Setiap kali aku masuk ke bangku belakang Land Rover hitam itu, Dimas selalu sudah siap. Kemeja putihnya rapi, aroma tubuhnya samar, dan tatapannya selalu penuh hormat. Ia jarang bicara, tapi setiap kalimatnya terasa penuh makna. Dalam perjalanan menuju kantor ekspor-imporku di kawasan Margomulyo, kami sering terdiam. Tapi diam itu tidak canggung. Justru terasa seperti percakapan yang tak butuh kata. Suatu sore, hujan turun tanpa tanda. Lalu lintas macet di sepanjang jalan HR Muhammad. Aku sedang memandang keluar jendela, melihat butir air menetes perlahan, ketika Dimas berkata lirih, "Surabaya kalau hujan begini, rasanya sepi ya, Bu?" Aku menoleh, sedikit terkejut dengan keberaniannya memulai percakapan. "Sepi? Tidak juga. Mungkin karena saya sudah terbiasa." Ia tersenyum kecil. "Biasa, atau berusaha terbiasa, Bu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Aku tak menjawab. Yang terdengar hanya detak jam di dashboard, serta air hujan yang memukul-mukul atap mobil. Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu bergerak di dalam diriku, seperti pintu lama yang berderit pelan dibuka. Malam itu, aku tak bisa tidur. Senyum Dimas, suara rendahnya, dan caranya menatap lewat spion kembali menghantui. Sudah lama aku tak merasa dilihat dengan cara seperti itu. Bukan karena statusku, bukan karena kekayaanku, tapi karena diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Dimas mendapat kamar di paviliun timur rumahku, tempat yang biasanya hanya untuk menyimpan barang-barang lama. Aku sendiri yang menyuruhnya tinggal di sana, sehingga lebih mudah untuk bekerja. Ia menolak halus pada awalnya, tapi akhirnya menerima setelah kukatakan itu perintah. Malam pertama Dimas pindah, aku berdiri di balkon lantai 2 rumah besar ini. Dari sana, terlihat cahaya lampu paviliun yang temaram, mengalun lembut di balik tirai. Aku tahu ia ada di sana, membaca mungkin, atau menata barang-barangnya. Entah mengapa, hatiku terasa berdebar seperti gadis 20 tahun yang baru saja jatuh cinta. Angin membawa aroma hujan dan wangi tanah basah dari taman. Di antara desir daun dan suara jangkrik, aku mendengar pintu paviliun tertutup pelan. Pada saat itulah aku tahu, sesuatu telah berubah di antara kami. Keesokan paginya, aku berpapasan dengannya di halaman belakang. Ia membawa setumpuk fail dari gudang. Kemejanya sedikit basah oleh embun pagi. "Maaf, Bu, saya tidak tahu Ibu sudah di sini," katanya tergesa. Aku hanya tersenyum.
Tidak apa-apa Mas Dimas. Saya juga baru keluar. Suara sendiri terdengar aneh di telinga. Terlalu lembut, terlalu ramah. Ketika ia berjalan melewatiku, aku mencium aroma sabun dari kulitnya. Wangi sederhana, tapi entah kenapa terasa sangat manusiawi. Dan dalam sekejap itu, aku menyadari, aku mulai menginginkannya. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai sosok yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Malamnya, aku menatap langit-langit kamar dan menyadari bahwa setiap jarak antara kami, sekecil apapun, mulai terasa berbahaya. Senyum itu, tatapan itu, dan aroma tubuhnya yang masih menempel di ingatan, semuanya membentuk pusaran halus yang perlahan menarikku masuk. Di paviliun timur, lampu masih menyala. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan berjalan ke sana, bukan karena kebutuhan, tapi karena rasa yang telah menjadi api kecil di dada. Hujan turun pelan malam itu, seperti tirai tipis yang membatasi antara kesadaran dan keinginan. Dari balik jendela kamarku di lantai 2, aku melihat cahaya temaram menembus tirai paviliun. Lampu meja di dalamnya berpendar lembut, memantulkan siluet seseorang yang tengah duduk, barangkali Dimas, membaca atau menulis sesuatu. Di detik itu, ada sesuatu yang menuntunku keluar tanpa bisa kucegah. Langkahku ringan tapi ragu. Payung hitam di tanganku tak banyak membantu. Hujan seperti ingin menahanku, tapi juga membasuh setiap keraguan yang tersisa. Ketika sampai di teras paviliun, aku mendengar suara musik lirih dari dalam. Bukan radio, tapi petikan gitar yang dimainkan dengan hati-hati. Melodi itu sederhana, tapi setiap nadanya seperti mengetuk sisi terdalam diriku yang terlupa oleh waktu. Aku mengetuk pintu 2 kali. "Masuk saja, Bu." Suara Dimas terdengar pelan dari dalam. Aku membuka pintu. Aroma kayu basah bercampur kopi hitam menyambutku. Dimas berdiri dari kursinya, sedikit gugup. Matanya berusaha mencari alasan atas kedatanganku. "Maaf Bu, saya tidak tahu kalau Ibu." Aku mengangkat tangan pelan. "Tidak apa. Aku hanya ingin memastikan kamu nyaman di sini." Ia tersenyum kikuk. "Sangat nyaman, Bu. Terima kasih sudah mempercayai saya tinggal di sini." Suaranya menurun di akhir kalimat, seakan takut suaranya sendiri akan menyingkap sesuatu. Aku duduk di kursi rotan di dekat jendela. Hujan di luar menetes lembut, menimbulkan irama yang tak putus. Sesekali, aku memandangi wajahnya, muda, jujur, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekadar rasa hormat, melainkan ketertarikan yang ditahan dengan sopan. "Dimas." "Iya, Bu." "Kamu tidak merasa aneh, seorang wanita sepertiku datang malam-malam ke paviliun ini?" Ia menatapku lama sebelum menjawab. "Saya tidak berani menilai, Bu. Tapi kalau Ibu datang karena ingin bicara, saya siap mendengarkan." Kalimat itu sederhana, tapi caranya mengatakannya tenang, tulus, dan tanpa pamrih, membuat dinding yang kubangun bertahun-tahun mulai retak. Aku tak lagi bicara. Kami hanya diam. Hujan menjadi satu-satunya saksi yang mengisi ruang di antara kami. Dalam diam itu, tatapan kami bertemu. Sesuatu yang halus, lembut, dan tak terdefinisikan berpindah melalui udara. Mungkin keberanian, mungkin keinginan yang selama ini kutahan. Tanganku menyentuh pinggiran meja, sementara mataku masih menatapnya. Dimas mendekat perlahan, langkahnya ragu, tapi hatinya seperti tahu arah. "Bu." Hujan makin deras. "Mungkin Ibu sebaiknya di dalam dulu." Aku mengangguk, meski dalam hati tahu,
Aku tidak ingin segera kembali ke rumah besar itu yang dinginnya seperti museum kenangan. Ketika ia menyodorkan handuk kecil, jariku tanpa sengaja menyentuh ujung jarinya. Hanya sekejap, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu di udara, seperti arus listrik halus yang melintas di bawah kulit. Hujan terus turun. Lampu paviliun bergetar pelan diterpa angin. Dimas menatapku dalam-dalam. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang sopir pada majikannya, melainkan seorang pria yang melihat wanita yang diinginkannya, tapi tetap menahan diri karena rasa hormat. Aku menunduk, tapi entah mengapa, air mata justru menetes. Sudah lama sekali tidak ada yang menatapku seperti itu, bisikku. Dimas bergeming. Lalu dengan hati-hati, ia duduk di sampingku. Kalau saya boleh jujur, katanya pelan, saya juga sudah lama tidak merasa setenang ini. Keheningan berikutnya adalah bahasa yang tidak kami rencanakan. Aku bisa merasakan hangat napasnya, jarak kami yang kian menipis, dan suara hujan yang semakin menenggelamkan dunia luar. Dan ketika akhirnya tangannya menyentuh punggung tanganku, semuanya menjadi begitu alami, seperti dua gelombang kecil yang akhirnya bertemu di muara yang sama. Tak ada kata, tak ada janji, hanya hujan yang mengalir bersama desir napas, dan bayangan dua orang yang akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Malam itu, Paviliun Timur menjadi saksi bisu dari pertemuan dua kesepian, yang tak lagi mencari alasan, hanya kehangatan. Menjelang dini hari, hujan berhenti. Udara Surabaya lembab dan dingin, tapi aku tidak lagi merasa beku. Dimas sudah tertidur di kursinya, sementara aku berdiri di depan jendela, menatap sisa hujan di dedaunan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian. Aku tahu, setelah malam itu, hubungan kami tak akan pernah kembali sama. Tapi entah mengapa, untuk kali pertama pula, aku tidak ingin menyesalinya. Sejak malam hujan itu, setiap kali aku melangkah ke teras belakang, pandanganku selalu tertuju ke arah Paviliun Timur. Seakan di sana ada sesuatu yang memanggil, diam tapi nyata. Lampu temaramnya kadang masih menyala hingga larut malam, seperti tanda kecil bahwa seseorang di dalamnya sedang terjaga, mungkin memikirkan hal yang sama denganku. Siang hari kami tetap menjaga jarak. Aku tetap memanggilnya dengan sebutan Mas Dimas, dan ia tetap menunduk sopan setiap kali berpapasan denganku di halaman. Namun di antara tatapan yang saling berpura-pura acuh itu, ada gelombang halus yang terus bergerak. Senyum singkat, nada suara yang lebih lembut, dan cara kami menghindari mata satu sama lain, semuanya justru memperdalam rahasia yang kami bagi diam-diam. Suatu sore, aku memintanya mengantarku ke gudang ekspor di kawasan pelabuhan Tanjung Perak. Perjalanan yang biasanya terasa membosankan tiba-tiba menjadi ruang yang berbeda. Di dalam mobil, sunyi terasa seperti percakapan tanpa suara. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai berwarna jingga, sementara bayangan wajahnya terlihat samar di kaca. "Bu," katanya pelan, memecah keheningan. "Ya Mas. Kalau waktu bisa diulang, Ibu ingin kembali ke masa apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk seperti duri kecil di dada. Aku tersenyum pahit. Mungkin ke masa sebelum aku terlalu sibuk menjadi orang yang terlihat kuat. Ia menatap sekilas lewat kaca spion. Ibu tidak harus selalu kuat. Kadang, manusia justru terlihat paling indah saat rapuh. Kata-kata itu menempel di pikiranku sepanjang malam. Dan saat aku melihat lampu paviliun kembali menyala, aku tahu, aku akan datang lagi. Malam itu tak ada hujan, hanya langit pekat dan aroma tanah basah sisa gerimis sore. Aku datang tanpa alasan,
tanpa rencana. Dimas sedang menulis sesuatu di meja ketika aku mengetuk pintu. Ia tampak terkejut tapi tidak panik. Hanya menatapku dengan ragu, seolah menunggu penjelasan. "Kopi?" tanyanya. Mencoba tersenyum. Aku mengangguk. Suaraku terlalu bergetar untuk menjawab. Kami duduk berhadapan. 2 cangkir kopi mengepul di antara kami. Asap tipisnya menari seperti garis-garis takdir yang sedang menggoda. "Kadang aku lupa," kataku pelan, "bahwa aku bukan perempuan muda lagi." Dimas menatapku. Usia tidak selalu membuat seseorang tua, Bu. Yang menua itu hati, kalau dibiarkan sepi terlalu lama. Dan kalimat itu seperti membuka kembali pintu yang sempat tertutup. Hening. Angin malam masuk lewat celah jendela, menggoyang tirai dan membiarkan wangi hujan kemarin mengalir ke ruangan. Cahaya lampu di meja menimpa wajahnya, membuat kulitnya tampak hangat dan bersih. Aku memandang terlalu lama, dan ia tahu. "Bu." "Iya." Mungkin saya salah, tapi sejak malam itu, saya tidak bisa berhenti memikirkan ibu. Aku menahan napas. Sesuatu di dalam diriku meleleh, bukan karena rayuan, tapi karena ketulusan yang begitu polos. Seperti air yang akhirnya menemukan jalan setelah menunggu di antara bebatuan. Aku tak menjawab, hanya menatap, dan langkah-langkah kecil mulai membawa kami pada jarak yang tak bisa lagi diukur oleh etika atau logika. Tangannya terulur perlahan, menyentuh pergelangan tanganku. Sentuhan itu begitu ringan, tapi mengalirkan kehangatan yang menembus kulit hingga ke dada. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, lambat tapi pasti, seperti genderang kecil yang memanggil keberanian. Ia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dariku. "Kalau ini salah," bisikku, "biar saya yang menanggungnya," jawabnya pelan. Lalu segalanya menjadi senyap. Tidak ada yang perlu dijelaskan, karena tubuh kami telah bicara dengan bahasanya sendiri. Setiap tarikan napas, setiap gerak kecil, terasa seperti untaian kalimat yang disusun oleh perasaan, bukan kata. Di antara lembutnya cahaya dan bisu malam Surabaya, kami tidak lagi 2 orang yang berbeda usia atau status. Hanya 2 jiwa yang menemukan pantulan dirinya di mata yang lain. Beberapa jam kemudian, aku terbangun dalam setengah sadar. Dimas masih terlelap. Wajahnya tenang seperti anak kecil yang baru menemukan kedamaian. Aku menatapnya lama, merasa antara bahagia dan bersalah. Angin dari luar membawa aroma melati liar, bercampur dengan wangi kopi yang mulai dingin. Aku tahu ini rahasia yang tidak akan mudah dijaga. Dunia luar tak akan memaafkan. Dan aku sendiri belum tahu bagaimana menjelaskan pada diriku bahwa semua ini bukan sekadar pelarian. Tapi di sisi lain, aku juga sadar, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa hidup. Dan mungkin, rahasia terbesar bukan tentang apa yang kami lakukan di balik pintu paviliun, melainkan tentang siapa diriku yang baru kutemukan di sana. Seorang Winda yang berani mencintai lagi, meski tahu risikonya. Pagi Surabaya datang dengan langit kelabu. Aroma kopi yang biasa menenangkan kini justru terasa getir. Aku duduk di ruang makan, menatap jendela yang memantulkan bayanganku sendiri. Di meja seberang, Laras, putriku satu-satunya, memandangku dengan mata yang penuh tanda tanya. "Bu," katanya perlahan, "aku dengar kabar dari Mbak Wati. Katanya sopir baru itu tinggal di paviliun." Nada suaranya lembut tapi tegas, seperti bilah kaca yang diselubungi sutra. Aku menatapnya sejenak, mencoba tersenyum. "Ya, memang.
lebih efisien untuk pekerjaan. Laras menunduk, mengaduk tehnya tanpa minat. Orang-orang mulai bicara, Bu. Katanya ibu sering terlihat ke paviliun malam-malam. Kata-katanya seperti tetes air es yang jatuh ke jantungku. Aku mencoba menyangkal, tapi suaraku kehilangan kekuatan. Laras, jangan dengarkan omongan orang. Tapi ini bukan sekadar omongan, Bu. Aku cuma takut ibu disakiti. Dia seumuran denganku. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan memalukan. Dalam tatapannya, aku melihat kekhawatiran, tapi juga penilaian yang menyakitkan. Aku ingin menjelaskan, tapi tidak ada bahasa yang cukup lembut untuk membuatnya mengerti bahwa cinta kadang datang bukan untuk dipilih, melainkan diterima, meski datang di waktu yang salah. Sore itu, aku pergi ke kantor di Margomulyo dengan kepala penuh bayangan. Dimas menunggu di parkiran, mengenakan kemeja biru muda yang selalu tampak terlalu rapi untuk sekadar sopir. Saat mobil meluncur di Jalan Banyu Urip, langit mulai merah keunguan, dan kota tampak seperti lukisan yang tak tenang. Ibu kelihatan gelisah, tanyanya pelan. Aku menatap jalan di depan. Laras mulai curiga dan menyelidiki hubungan kita. Ia diam sejenak, kemudian berkata, "Saya siap kalau ibu ingin saya pergi." Aku menoleh. Pergi. Saya tidak ingin jadi alasan ibu bertengkar dengan keluarga. Suara itu menekan sesuatu di dadaku. Ia begitu tenang, tapi ada luka yang jelas di balik tatapan matanya. "Tidak," jawabku cepat. "Kamu tidak akan pergi." Ia menatapku lama, lalu menunduk. Di antara kami, hanya suara mesin mobil dan napas yang menahan banyak hal tak terucap. Ketika lampu-lampu kota mulai menyala, aku menyadari betapa rapuhnya perasaan ini, seperti kaca jendela yang berembun. Indah, tapi mudah pecah. Malamnya, aku kembali ke paviliun. Tak ada hujan kali ini, tapi udara terasa lembab dan berat. Dimas sudah menunggu, berdiri di depan jendela dengan lampu temaram di belakangnya. "Bu," katanya dengan suara serak, "mungkin benar saya harus menjaga jarak." Aku mendekat perlahan. "Dan bagaimana caramu menjaga jarak dari sesuatu yang sudah ada di dalam hati?" Ia menatapku, matanya bergetar oleh rasa yang tak bisa disembunyikan. Tak ada sentuhan, tak ada pelukan malam ini, hanya jarak setengah meter yang terasa terlalu dekat untuk dibiarkan, tapi terlalu jauh untuk dihapus. Dalam diam itu, kami bicara dengan tatapan. Cahaya lampu membentuk siluet di wajahnya, dan aku tahu, cinta kadang paling menyakitkan justru ketika harus disembunyikan. Kami duduk berdampingan di tepi ranjang kecil paviliun, tidak saling menyentuh, hanya mendengarkan desau angin yang menyusup lewat celah jendela. Aku berkata lirih. Laras marah. Ia pikir aku kehilangan akal. Dia mencintai ibu. Dia hanya takut. Dan kamu. Aku juga takut, Bu. Tapi aku lebih takut kehilangan keberanian untuk jujur. Kalimat itu seperti janji yang tak diucapkan dengan keras, tapi menggema di seluruh ruang. Di luar, lampu taman berkelip halus, memantul di genangan air sisa hujan 2 hari lalu. Dimas menatap pantulan itu dan berbisik, "Kalau cinta ini harus jadi rahasia, biarlah. Asal ibu tahu, setiap kali saya melihat cahaya seperti itu, saya tahu ibu masih di sini." Aku menatapnya lama. Tidak ada yang kami lakukan malam itu selain berbagi diam dan napas yang berirama sama. Tapi di balik kesunyian itu, aku tahu cinta kami sedang diuji. Bukan oleh nafsu, tapi oleh dunia yang tak mau mengerti. Dan mungkin, justru dalam ketakutan itulah, kami menemukan bentuk cinta yang paling jujur, yang tidak selalu butuh pelukan,
tapi cukup dengan keberanian untuk tetap saling menatap di tengah luka. 3 hari setelah malam itu, rumah besar di Bukit Darmo Golf seolah kehilangan napasnya. Laras pulang membawa wajah tegas dan mata yang penuh keputusan. Ia datang tidak sendiri. 2 paman dari pihak ayahnya ikut bersamanya, seperti pengadilan kecil yang menuntut kebenaran dari seorang terdakwa bernama Winda. Aku duduk di ruang tamu, tangan menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Suara langkah kaki mereka terdengar dari teras, berat dan teratur, seperti dentum palu hakim. Winda, suara Seno, kakak almarhum suamiku, membuka percakapan. Kami datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk meluruskan. Ada kabar yang tidak pantas beredar tentang kamu dan sopir rumah ini. Aku mengangkat wajah, berusaha menjaga tenang. Itu tidak benar, Mas. Tapi orang-orang melihat. Bahkan Laras mendengarnya langsung dari tetangga. Kamu tahu apa artinya ini bagi nama keluarga? Laras menunduk. Matanya berkaca. Bu, tolong berhenti. Aku tidak sanggup mendengar orang membicarakan ibu dengan cara seperti itu. Suasana di ruang tamu menjadi sesak oleh hal-hal yang tak diucapkan. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu, cinta ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang mereka pahami. Aku hanya ingin bahagia, Ras, kataku pelan. Tapi tidak begini, Bu, jawabnya. Bukan dengan dia. Sore itu, Dimas dipanggil. Ia berdiri di depan mereka ketiga. Ia menunduk sopan, seperti seorang prajurit muda di hadapan para jenderal yang sudah menentukan nasibnya. Kamu tahu diri, Nak, kata Seno dingin. Kamu hanya sopir. Jangan pernah melewati batas. Kamu sudah membuat malu keluarga ini. Dimas menatapku sekilas, lalu menjawab tenang. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud mempermalukan nama keluarga Bapak. Tapi saya tidak menyesal mengenal Bu Winda. Suasana membeku. Kata-katanya jatuh seperti petir yang membelah langit sore. Seno berdiri. Mulai malam ini, kamu anggap kontrakmu selesai. Ambil barangmu, pergi dari rumah ini. Aku tersentak. Tidak. Dia tidak bersalah. Tapi suara itu tertelan dalam kemarahan dan gengsi. Laras menangis di sudut ruangan, dan Dimas hanya berdiri diam. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh luka yang tak sanggup ia sembunyikan. Ia mendekat padaku sebelum pergi, membungkuk hormat. Terima kasih sudah membuat saya merasa berarti, Bu. Mungkin itu sudah cukup. Aku hampir mengejarnya, tapi langkah-langkah keluargaku membentuk dinding di antara kami. Pintu paviliun tertutup malam itu, dan seisi rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang mengubur. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan berat. Orang-orang di kompleks perumahan mulai berbisik, sebagian dengan simpati, sebagian dengan rasa puas. Aku seperti hidup dalam kaca besar. Semua menatap, menilai, mengira. Di tengah sepi itu, aku sering menatap taman belakang, ke arah paviliun yang kini kosong. Setiap malam, aku mendengar gema samar dari kenangan. Suara Dimas tertawa, langkah kakinya di lantai kayu, aroma minyak rambutnya yang masih tersisa di udara. Aku tahu, cinta ini mungkin sudah kehilangan bentuknya di mata dunia. Tapi di dalam diriku, ia masih hidup. Seperti bara kecil yang menolak pada meski disiram hujan penyesalan. Suatu malam, Laras masuk ke kamarku. Ia duduk di sisi ranjang. Suaranya bergetar. Bu. Aku menoleh. Iya, Ras. Aku sudah salah menilai ibu. Aku terdiam. Dimas datang ke kampus tadi siang.
Dia cuma ingin tahu kabar ibu. Dia tidak marah. Katanya, dia cuma ingin ibu baik-baik saja. Hatiku bergetar. Dia bilang begitu. Laras mengangguk. Dia juga titip pesan. Katanya, cinta bukan untuk disembunyikan, tapi juga tidak selalu harus dipertontonkan. Kadang cukup disimpan di dada, asal tidak berdusta pada diri sendiri. Aku menutup mata. Kalimat itu menembus seluruh lapisan pertahanan yang tersisa di hatiku. Laras menggenggam tanganku. Kalau ibu memang mencintainya, jangan takut. Tapi ibu juga harus tahu, dunia mungkin tidak akan berpihak. Aku tersenyum lemah. Iya, Ras. Tapi mungkin cinta memang tidak butuh pihak, hanya butuh keyakinan. Malam itu aku menulis surat. Bukan surat cinta, melainkan pengakuan untuk diriku sendiri. Bahwa aku pernah mencintai seseorang yang tidak seharusnya kucintai. Bahwa aku pernah kehilangan nama baik demi menemukan hatiku yang lama terkubur. Bahwa aku rela dicaci, asal aku tahu, sekali dalam hidupku, aku pernah jujur pada perasaanku sendiri. Aku tidak tahu apakah besok Dimas akan kembali, atau apakah Laras bisa sepenuhnya memaafkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak takut lagi. Karena di balik segala luka, ada cinta yang tak bisa dihancurkan oleh waktu. Cinta yang tumbuh di antara reruntuhan nama, tapi tetap bersinar dalam diam. 3 bulan berlalu sejak malam penuh tangisan dan pintu yang tertutup itu. Aku masih tinggal di rumah besar peninggalan suamiku, tapi tidak benar-benar hidup di dalamnya. Setiap ruang seperti menyimpan gema yang tak mau pergi. Setiap langkah di lantai marmer memantulkan kesepian yang kian dalam. Laras kini jarang pulang. Ia memilih tinggal di apartemen dekat kantornya, dan hanya sesekali menelpon. Kami baik-baik saja, tapi ada jarak halus yang belum sepenuhnya hilang, seperti kabut tipis di pagi hari yang menutupi pandangan tanpa niat jahat. Aku mulai berpikir, mungkin inilah waktu yang tepat untuk berdamai. Bukan dengan mereka, tapi dengan diriku sendiri. Suatu pagi, aku membuka kembali berkas-berkas perusahaan yang sempat kutinggalkan. Ada laporan keuangan, surat kontrak, dan catatan tangan Dimas tentang rencana restrukturisasi bisnis. Tulisan tangannya rapi dan terukur. Setiap huruf seperti mencerminkan ketenangan yang dulu membuatku jatuh cinta. Kuhentikan jariku di atas sebuah catatan kecil di pinggir kertas. Jangan takut kehilangan nama, Bu. Kadang, untuk bertahan hidup, kita harus mulai dari nol, tapi dengan hati yang benar. Kalimat itu seperti surat yang datang dari masa lalu, menggetarkan bagian terdalam dalam diriku. Aku menatap keluar jendela, ke arah paviliun timur yang kini kosong. Di sanalah semuanya dimulai. Dan mungkin, di sanalah aku harus menutup lingkaran yang belum selesai. Aku memutuskan pergi. Bukan kabur, bukan melarikan diri, tapi berjalan menuju hidup baru yang tidak lagi diatur oleh pandangan orang lain. Kupanggil pengacara keluarga, menyerahkan surat kuasa kepada Laras, dan menulis surat singkat kepada ibuku. Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya ingin mengenali lagi diriku yang dulu. Lalu, di pagi yang lembab dan redup, aku meninggalkan rumah itu. Tanpa kemewahan, tanpa sopir, tanpa pengawalan, hanya aku dan mobil kecil yang dulu sering dikendarai Dimas. Jalanan Surabaya terasa berbeda kali ini. Angin berhembus lembut, seperti menyapa seseorang yang baru saja menemukan keberaniannya. Aku mencarinya selama 2 minggu, menelusuri data alumni, bertanya diam-diam pada rekan bisnis lama,
hingga akhirnya menemukannya di sebuah kantor konsultan di daerah Maijen Sungkono. Dimas kini bukan sopir lagi. Ia bekerja sebagai analis keuangan pada perusahaan logistik internasional. Pakaiannya rapi, langkah tegap, senyum yang sama. Ketika ia melihatku di lobi kantor itu, waktu seperti berhenti sebentar. "Bu Winda," suaranya parau, tapi matanya menyala. Aku tersenyum. "Jangan panggil saya ibu lagi." Ia menunduk, mungkin malu, mungkin rindu. Saya tidak menyangka ibu akan datang. Aku juga tidak menyangka masih sanggup berdiri di sini, kataku. Kami duduk di kafe kecil di seberang jalan. Tak ada kata-kata besar, hanya keheningan yang nyaman. Lalu aku berkata pelan, "Aku sudah tinggalkan semuanya. Rumah, jabatan, bahkan nama belakang yang dulu kubanggakan." "Kenapa?" "Karena aku tidak ingin hidup dari pandangan orang. Aku ingin hidup dari keberanian sendiri." Ia menatapku lama, seolah mencari sisa-sisa masa lalu di wajahku. "Aku tidak ingin kamu menyesal." "Aku sudah terlalu lama menyesal, karena tidak berani," jawabku. Hujan turun tiba-tiba, deras, tapi hangat. Kami tidak berlari, hanya berdiri di bawah payung yang terlalu kecil, dan membiarkan sebagian air hujan mengenai wajah kami. Aku tertawa pelan. "Lucu ya, dulu kita mulai saat hujan juga." Dimas tersenyum. "Mungkin hujan memang selalu jadi tanda, bukan kebetulan." Beberapa bulan kemudian, kami pindah ke rumah kecil di daerah Wiyung. Bukan villa, bukan istana, tapi rumah yang terasa hidup. Aku dan Dimas sudah resmi sebagai suami istri. Kami membuka kembali usahaku. Kali ini bersama Dimas. Ia menangani bagian keuangan dan operasional. Aku mengurus ekspor dan jaringan. Kami bekerja berdua, bukan sebagai majikan dan sopir, tapi sebagai dua manusia yang saling percaya. Laras akhirnya datang berkunjung. Ia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diampuni. "Kalau ibu bahagia dengan Dimas," katanya lirih, "aku sangat bersyukur dan tenang." Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Terima kasih, Ras. Bahagia memang tidak selalu indah di awal, tapi kalau datang dengan jujur, ia akan bertahan lama." Dimas berdiri tak jauh, menatap kami dengan senyum lembutnya. Ada cahaya kecil di matanya, bukan euforia, tapi ketenangan. Dan di dalam hatiku, aku tahu, aku telah pulang, bukan ke rumah besar di Bukit Darmo Golf peninggalan almarhum suamiku, melainkan ke tempat yang paling jujur, diriku sendiri. Malam itu, kami duduk di teras rumah, menikmati suara kodok dan angin malam Surabaya. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut ke wajah Dimas. Ia menatapku seperti dulu, dengan kesederhanaan yang menenangkan. "Kalau suatu hari orang masih menilai kita, apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. Aku akan tersenyum balik, karena aku sudah tidak hidup untuk membuktikan apapun lagi. Ia mengangguk. "Aku mencintaimu, Win. Dan kali ini, aku tidak merasa berdosa membalasnya. Aku juga, Mas." Lalu kami terdiam. Bukan karena kehabisan kata, tapi karena tahu, akhirnya kami sudah sampai pada bentuk cinta yang tidak lagi harus melawan, tapi cukup bertahan. Dan di jalan sunyi menuju keberanian itu, aku akhirnya menemukan makna sesungguhnya dari cinta, bukan pada siapa yang lebih muda, lebih kaya, atau lebih benar,
tapi pada siapa yang berani tetap tinggal ketika dunia memilih pergi. Malam kembali turun di langit Surabaya. Hujan tipis menyapu kaca jendela, seperti sapaan lembut dari masa lalu yang tak lagi menyakitkan. Aku berdiri di balik tirai, menatap siluet Dimas yang sedang menutup pagar kecil rumah kami. Sederhana, tapi damai. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan lampu, tak ada tepuk tangan. Hanya dua manusia yang akhirnya berani menjadi dirinya sendiri. Dulu, aku takut kehilangan nama baik. Aku takut disebut gila, buta, bahkan hina. Tapi kini aku tahu, yang paling menakutkan bukan kehilangan nama, melainkan kehilangan kesempatan untuk mencintai dengan jujur. Dunia boleh menertawakan, tapi hati yang tenang tidak bisa dipatahkan oleh suara siapapun. Aku pernah hidup di rumah besar penuh gema, tapi kosong di dalamnya. Kini aku tinggal di rumah kecil yang kadang bocor kalau hujan, tapi setiap tetesnya jatuh bersama tawa dan doa. Bahagia ternyata tidak datang dari status, tapi dari keberanian memilih meski harus melawan arus. Laras sesekali datang membawa senyum, dan aku tahu, akhirnya ia mengerti, bahwa cinta tidak selalu harus dimengerti semua orang. Kadang cukup diterima, dengan kesadaran bahwa setiap hati punya jalannya sendiri. Malam ini aku menulis satu kalimat di buku harianku. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan. Aku hidup untuk merasakan. Dan mungkin, bagi siapapun yang tengah memperjuangkan cinta yang ditentang dunia, percayalah, tidak ada cinta yang salah selama tidak disembunyikan dari hati sendiri. Jika kau pernah merasa sendirian melawan pandangan, genggamlah keyakinanmu erat-erat. Cinta sejati tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan bahwa keberanian mencintai adalah bentuk tertinggi dari menjadi manusia. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyelami kisah ini, kisah tentang cinta yang berani melawan batas, tentang hati yang tak lagi takut menjadi dirinya sendiri. Setiap kata yang lahir di sini tumbuh dari keberanian, dan setiap keberanian butuh dukungan agar terus hidup. Jika cerita ini menyentuh sisi terdalam hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Satu klik kecil darimu akan menjadi energi besar bagi penulis untuk terus menyalakan api kisah-kisah baru, kisah yang lebih bernas, lebih hangat, dan lebih manusiawi. Berikan like jika kamu merasakan maknanya. Tinggalkan komentar untuk berbagi pandangan dan rasa. Bagikan cerita ini kepada teman, kolega, atau saudara yang sedang memperjuangkan cinta yang mungkin tidak direstui dunia, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Karena setiap kisah cinta yang ditentang menyimpan keberanian yang patut dirayakan. Mari terus menyalakan ruang bagi kisah-kisah seperti ini. Di sini, di Cermin Realita, tempat di mana cerita tidak sekadar diceritakan, tapi juga dirasakan. Hidupkan cinta lewat keberanianmu mendukung cerita. Tamat.